Jadi kita sering bingung eh, kapan menggunakan present perfect, kapan menggunakan simple past tense. Di pertemuan yang lalu kan kalian sudah membahas simple past tense ya, yaitu tenses ini simple past tense digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu ya. Nah, present perfect ini ada juga salah satu fungsinya yang mirip dengan simple past tense. Nah, perbedaannya adalah kalau simple past tense itu kapan atau keterangan waktunya jelas, misalnya minggu lalu, 2 hari yang lalu, 5 menit yang lalu, tahun 2000, ya, bulan lalu. Nah, kalau present perfect, kapan dan keterangan waktunya itu indefinite atau tidak jelas ya. Jadi perbedaannya dengan present perfect, yang pertama present perfect ya berbeda dari simple past tense dalam berbeda dari simple past tense dalam hal keterangan waktu. Dalam hal keterangan waktu. Oke. Kalau simple past, keterangan waktunya definite. Keterangan waktunya definite atau jelas, ya, atau jelas. Sedangkan present perfect, keterangan waktunya indefinite atau tidak disebutkan secara jelas atau tidak disebutkan ya. Itu perbedaannya ya dengan simple past tense. Itu fungsi pertama ya. Jadi yang mirip dengan simple past tense present perfect itu, jadi dalam hal ini present perfect bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah selesai terjadi, di masa lampau. Ya. Perbedaannya dengan simple past tense tadi ya sudah disebutkan di awal. Kalau simple past tense itu kapannya disebutkan, kalau present perfect kapan tidak disebutkan. Ya, atau tidak jelas ya. Tidak jelas. Oke. Fungsi yang kedua dari present perfect, ya, present perfect juga present perfect digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung dan masih terjadi ya, dan masih terjadi di masa sekarang ya. Itu fungsi present perfect yang kedua ya. Fungsi present perfect yang ketiga ya, present perfect digunakan untuk menjelaskan keadaan yang sudah atau belum terjadi yang dimulai di masa lalu ya, yang dimulai di masa lalu sampai sekarang atau dimulai di masa lalu dan sudah selesai, tapi dampaknya terasa sampai sekarang. Ya. Misalnya pertanyaan seperti sudah makan belum ya? Sudah makan belum? Nah, itu juga pakai present perfect ya. Itu kan dimulai di masa lalu ya. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah, ini pakai present perfect ya. Sudah mandi belum? Ya. Sudah pernah ketemu saya belum? Nah, itu pakai present perfect ya. Pakai present perfect. Kita sudah ketemu belum sih? Nah, itu pakai present perfect. Kamu sudah nikah belum? Belum. Belum. Masih kosong berarti ya. Iya, masih kosong. Ya, itu pakai present perfect.
Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau sudah nikah kan nikahnya di masa lalu kan. Tapi karena Iya. ditanyakan sekarang dan tidak ditanyakan kapannya, maka kita pakai present perfect di situ ya. Nah, ini fungsinya ya, fungsinya kira-kira nanti kita akan mengetahui lebih detail fungsinya dari contoh ya, dari contoh. Sekarang rumusnya dulu. Rumus. Ini udah kayak matematika ya, present pakai rumus-rumus segala. Oke, untuk kalimat positif rumusnya adalah subject plus have atau has Yes. plus kata kerja ketiga ya. Ini rumusnya. Ini yang kalau pakai kata kerja ya. Kalau yang pakai selain kata kerja kan kita biasa seperti itu ya, mengidentifikasi mana kata kerja, mana yang bukan kata kerja seperti itu. Jadi kalau yang tidak pakai kata kerja, maka kita pakai to be ya, pakai to be. Nah, karena to be-nya ditambahin have atau has, maka to be-nya berubah menjadi been ya. Berubah menjadi been ya, seperti ini. Plus noun, terus adjective dan adverb ya, seperti itu. Kemarin kan kita cara merumuskan present perfect, present continuous sama simple present sama simple past tense juga seperti ini ya. Jadi yang pakai kata kerja bagaimana sama yang tidak pakai kata kerja bagaimana. Ini untuk kalimat positif ya. Sekarang untuk yang kalimat negatif rumusnya subject plus have, have-nya ditambahin not, boleh have not atau boleh disingkat. Tapi kalau bule biasanya mereka cenderung menyingkat ya, menjadi haven't ya. Haven't atau hasn't ya. Hasn't plus kata kerja ketiga ya. Kata kerja ketiga. Nah, kemudian sama untuk yang tidak pakai kata kerja adalah sama teman-teman. Haven't, hasn't plus been ya. Plus noun atau adjective atau adverb. Seperti ini. Kemudian yang interrogatif atau kalimat tanya, ya. Kalimat tanya kan juga ada dua ya. Kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, sama kalimat tanya yang harus dijawab dengan apa? Kemarin kan sudah belajar itu. Kalimat tanya itu ada dua. Apa saja kalimat tanya itu? Yes, no question, W. Ya, yes no question sama WH question ya. WH question. Jadi yes no question. Kalau yang yes no question ini adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Nah, caranya adalah have dan has-nya ditaruh di depan. Ya. Has-nya ditaruh di depan. Kemudian subjek plus kata kerja ketiga. Ya. Dan tanda tanya jangan lupa ya. Kalau yang selain kata kerja ya berarti have atau has plus subjek plus been ya, plus been. Nah, ditambah noun, adjective dan adverb ya. Oke. Nanti kita akan beri contohnya. Jadi nanti kamu ngerti. Jangan lupa tanda tanya. Nah, kalau untuk WH question ya atau pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi, maka ini tinggal ditambahin WH saja ya. Jadi rumus yang sama ini depannya ditambahkan kata tanya ya atau question word. Ya, seperti ini ditambahin WH ya, WH question. Ya, seperti ini. Ya, ini rumusnya. Oke, sekarang kita bikin contoh, bikin kalimatnya ya. Bikin kalimatnya. Kalimat positif dulu. Kalimat positif dulu. Kalimat positif. Misalnya Andi
Oke, Iqbal sudah pernah ke Bali 3 kali. 3 kali. Ya. Iqbal sudah pernah ke Bali 3 kali. Nah, ke Bali ini kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata keterangan? Kata apa dia? Tempat. Ya, kata keterangan ya. Kata keterangan tempat ya. Jadi dia Ya, adverb. Pak. Jadi dia pakai rumus yang kedua ya, yang pakai been ya. Oke, berarti kalau Iqbal pakainya have atau has? Has. Has ya, Iqbal Have has been been ya, Been. to Bali three Three. three times Three ya. times. Jadi Iqbal has been to Bali 3 times. Oke, sebelumnya saya berikan informasi dulu tentang penggunaan have atau has. Jadi have ini digunakan untuk subjek they, we, I, dan you. Sedangkan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. Ya. It. Nah, ini, dan apapun yang bisa diganti dengan kata ganti ini ya. Misalnya Mr. Ahmad berarti pakainya has. Tapi kalau Mr. Ahmad and Mr. Doni maka pakainya have. Ya. Kalau my cat pakainya has. Tapi kalau my cats pakainya have. Ada. Ya, seperti itu. Iqbal has been to Bali 3 times. Ya. Di sini mengapa pakai present perfect? Karena kapannya tidak disebutkan ya. Kapan dia ke Bali? Balinya itu tidak disebutkan. Jadi kita pakai present perfect dan bukan pakai simple past tense. Oke, berikutnya contohnya. Masih kalimat positif ya. Priscilia sudah menelponku 3 kali sejauh ini. Ya. Di sini yang merupakan kata kerja yang mana? Menelpon bahasa Inggrisnya apa? Calling. Call ya. Call. Jadi call. Oke. Sekarang kita terjemahkan pakai kata kerja ketiga ya. Jadi Priscilia has called me three times so far ya. 3 times so far. Oh ya. Kata kerja ketiga itu kemarin sudah saya sampaikan ya bagaimana bagan dari kata kerja itu ya. Ada basic verb ya, kata kerja dasar, kemudian first verb atau kata kerja pertama yang digunakan untuk simple present. Ya, kemudian second verb kata kerja kedua, kemudian third verb kata kerja ketiga yang kita gunakan sekarang ini untuk present perfect, dan ing verb ya, yang apa namanya, kata kerja ing. Kata kerja tambah ing. Iya, kata kerja tambah ing. Oke, tadi kan yang pertama be ya, pakai be itu kata kerja dasarnya adalah be, kata kerja pertamanya adalah is, am, are, ya, kata kerja keduanya adalah was dan were. Kata kerja ketiganya adalah been yang kita pakai ini. Dan kata kerja ketiga ing-nya adalah being ya. Kemudian call, kata kerja dasarnya adalah call. Kata kerja pertamanya adalah call dan call ya. Kata kerja keduanya adalah called ya. Dan kata kerja ketiganya called juga sama karena ini adalah kata kerja beraturan ya. Dan kata kerja ing-nya adalah calling ya, calling. Oke, good. Nah, sekarang contoh lagi masih kalimat positif, misalnya Mardiana sudah mengumpulkan tugasnya. Mardiana sudah mengumpulkan tugasnya. Mardiana dan Emmanuel sudah mengumpulkan tugas mereka. Di sini kata mengumpulkan itu
kata kerja atau kata benda atau kata keterangan atau kata sifat? Kerja. Kata kerja. Oke, kata kerja. Oke. Jadi dan bahasa Inggrisnya mengumpulkan apa di sini? Collect. Ya, collect di situ berarti Collect. mengumpulkan. Tapi kalau tugas ini yang lebih tepat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah submit ya. Submit ya, submit. Oke, kata kerja submit itu kita masukkan dulu ke sini ya. Submit itu kata kerja dasarnya adalah submit. Kata kerja pertamanya adalah submit dan submit ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah submitted ya. T-nya berubah di double ya. Kemudian kata kerja ketiganya adalah submitted dan kata kerja ing-nya adalah submitting ya, submitting. Oke, sekarang kita terjemahkan yuk. Mardiana dan Emmanuel sudah mengumpulkan tugas mereka. Mardiana and Emmanuel. Ya, Mardiana and Emmanuel. Mardiana and Emmanuel. Mardiana and Emmanuel Have Submitted tugas mereka. Their assignment. Ya, their assignment ya, their assignment. Ya, their assignment, bukan assignment ya. Kalau assignment ya, asik. Jadi bacanya assignment bukan assignment ya. Oke. Itu kalimat positif. Nah, sekarang kalau kalimat negatif ya, belajar bikin kalimat negatif. Kalau kalimat negatifnya kalau di bahasa Indonesia kan sudah, kalau positifnya sudah, kalau negatifnya belum gitu ya. Misalnya Sarifah belum sarapan. Sarifah belum sarapan. Oke. Ya. Sarapan bahasa Inggrisnya apa sarapan? Sarapan breakfast. Ya, have breakfast ya. Have breakfast. Oke, have breakfast. Kemudian nanti yang dirubah ke kata kerja ketiga adalah kata have-nya ya. Oke, kata have-nya. Oke, have itu kata kerja dasarnya adalah have. Kata kerja pertamanya adalah have dan has ya. Kata kerja keduanya adalah had ya. Kata kerja ketiganya adalah ya. Dan kata kerja ing-nya having. Kata kerja ing itu adalah kata kerja dasar ditambahin ing ya. Kata kerja dasar ditambahin ing. Oke, Sarifah belum sarapan. Gimana bahasa Inggrisnya? Sarifah hasn't, ya pintar, hasn't. Nah, terus ya hasn't had breakfast ya. Breakfast yet ya, ditambahin yet ya. Jadi kalau belum itu ditambahin yet. Yet itu untuk kalimat negatif dan kalimat tanya ya. Jadi Sarifah hasn't had breakfast yet. Oke. Satu lagi contohnya yang kalimat negatif ya. Misalnya Steve dan Mardiana belum bertemu satu sama lain. 3 hari. Satu sama lain, sama lain selama 1 tahun terakhir ya, 1 tahun terakhir. Nah, ini kan ini fungsi yang keberapa ini? Ini fungsi yang kedua ya, kedua kalau tidak salah. Jadi digunakan yang dimulai di masa lalu sampai sekarang masih terjadi. Jadi selama 1 tahun terakhir ini dia belum ketemu. Ya, jadi dia pakai present perfect juga. Ya. Nah ini bertemu di sini kata kerja, kata benda, kata keterangan atau kata sifat? Keterangan. Keterangan. Bertemu kata keterangan. Kerja. Kata kerja ya. Dia kata kerja. Bertemu. Ya. Bahasa Inggrisnya apa? Meet ya, meet. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam bagan ya. Meet itu kata kerja dasarnya apa? Kata kerja pertamanya apa? Kedua, ketiga, dan ing ya. Kata kerja dasarnya adalah meet. Kata kerja pertamanya adalah meet dan meets. Ya. Kata kerja keduanya adalah met. Ya, kata kerja ketiganya juga met. Ini adalah kata kerja tidak beraturan ya atau irregular. Dan kata kerja ing-nya adalah
Meeting ya. Meeting. Meeting. Oke, meeting. Yuk kita Inggrisin yuk. Steve dan Mardiana belum bertemu satu sama lain selama 1 tahun terakhir. Steve dan Mardiana. Oke, Steve and Mardiana. Haven't seen. Pinter ya. Stephen seen. Haven't. each Boleh other. meet, boleh seen. Tadi ada yang menyebut seen ya. Jadi meet boleh, see boleh ya. Iya, Nah, kalau Pak. see masukkan dulu di sini ya. Saya yang bilang seen, Pak. Wah, asik. What's your name? Fancy. Ya, si atau sis ya, kata kerja pertamanya. Kata Ya. kerja keduanya adalah saw. Kata Saw. kerja ketiganya adalah seen. Si. Kata Seen. kerja ketiganya adalah Sin. Sa. seeing. Sing. 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 Steve and Mardiana haven't seen boleh ya. Haven't seen Satu sama lain apa? each other. Each other. Selama For 1 the tahun past terakhir, 1 for year. the past 1 year. 1 year atau for the past year boleh ya. For the past Ya, year Pak. boleh. Sama tuh. For the past year atau for the past 1 year boleh. Haven't seen each other ditambahin yet ya. Haven't seen each other yet boleh. Tambahin for the past year. Oke. Jadi itu kalimat negatif. Sekarang kita coba kalimat tanya. Kalimat tanya yang yes no question dulu ya. Yang yes no question dulu. Berarti yang jawabannya ya atau tidak ya. Apakah Agnes sudah mandi? Belum. Apakah Agnes sudah mandi? Belum. Ya, jadi di sini bahasa Inggrisnya mandi apa? Take a shower. Take a shower ya. Dia kata kerja ya. The shower. Take a shower. Take a shower atau have a shower boleh ya. Kita pakai yang take a shower ya. Take a shower. Karena yang have sudah dimasukkan ke dalam bagan ya. Sekarang kalau take, kata kerja pertamanya apa? Kata kerja dasarnya apa? Take ya. Oke, take. Kata kerja pertamanya adalah take dan Take. ya, take. Kata kerja keduanya adalah took. Kata kerja ketiganya adalah taken. Ya, dan kata kerja ing-nya adalah taking. Taking. Taking beroga. Sekarang yuk kita terjemahin yuk. Tadi kalau kalimat yang yes no question berarti has-nya di depan ya. Have dan has-nya di depan. Kalau Agnes pakainya have atau has? Has. Has ya. Oke, has. Has. Agnes. Has. Agnes. Taken. Berubah jadi apa? Kata kerja ketiga. Taken. Taken a Shower. yet. Ya, tambahin seperti itu. Tambahin yet. Harus dijawab kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana, atau kalau sudah bagaimana, Yes. kalau belum. Yes apa? Yes. 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 She has. Yes, she has. Kalau belum, Yes, he has. No, No. she has. no, He hasn't. she hasn't. She Ya. hasn't. Oke. Yes, she has. No, she hasn't. Oke, sekarang kalau ini. Apakah kamu sudah mengirimkan paket-paketnya? Ya, apakah kamu sudah mengirimkan paket-paket itu? Paket-paket itu. Oke, mengirimkan bahasa Inggrisnya apa? Send. Send bisa, tapi kita sudah sering menggunakan send ya. Kalau untuk surat dan paket kita pakai kata deliver ya. Deliver. Pernah dengar kata deliver? Kalau makananmu itu dikirim pakai Gojek itu kan namanya delivery ya. Nah, ini deliver ya. Deliver ini kata kerja. Nah, ini kita masukkan dulu ke sini. Kata deliver itu kata kerja dasarnya adalah deliver. Ya, pertamanya adalah deliver dan deliver ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah delivered. Dan kata kerja ketiganya juga delivered ya. Delivered. Kemudian kata ing-nya adalah delivering ya. Delivering. Yeah. Delivering. Ya. Nah, sekarang gimana nih bahasa Inggrisnya? Kalau Did you kamu send? pakainya have atau has? Kalau kamu. Did. Have ya? Have. Oke, have. Berarti have bagaimana? Have you You. Deliver.
Delivery. Delivered. Delivered. Paket-paket itu? Those packages ya. Those packages. Have you delivered those packages yet? Ya, jangan lupa ditambahin yet biar ya, karena ini pertanyaannya. Walaupun tidak ditambahin yet pun betul juga, tapi lebih lengkap kalau ditambahin yet ya. Have you delivered those packages yet? Ya, apakah kamu sudah mengirimkan paket-paket itu? Nah, kalau sudah bagaimana? Kalau belum bagaimana? Yes. Yes, I have. Ya, Yes. pintar ya. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Kalau belum? No, No. I haven't. No, I haven't. Ya, no, I haven't. Very good. Ya. Yes, I have. No, I haven't. Oke. Itu tadi yang pertanyaan yang jawabnya ya atau tidak. Sekarang kalau pertanyaan yang jawabannya berupa informasi ya, atau disebut juga question word question ya, atau WH question. WH question tadi rumusnya adalah tinggal menambahkan WH-nya atau pertanyaannya di depan have atau has ya. Oke, misalnya bagaimana ibumu memperlakukanmu akhir-akhir ini ya. Nah, akhir-akhir ini juga merupakan keterangan waktu yang eksklusif digunakan untuk present perfect karena kapnya tidak disebutkan secara spesifik ya kalau akhir-akhir ini. Jadi kita pakai present perfect. Nah, di sini kata kerjanya yang mana ini? Memperlakukan. Inggrisnya apa? Treat. Treat ya, treat. Oke, treat. Treat kita masukkan dulu di bagan. Treat itu kata kerja dasarnya adalah treat. Treat. Kata kerja pertamanya adalah treat dan treat ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah treated. Ya, ini termasuk kata kerja beraturan ya. Dan kata kerja ketiganya juga treated ya. Treated. Oke, kata kerja ing-nya Treating. treating ya, treating. 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 Keriting. Treating ya, jadi harus di rebonding ya. Yes. Oke. Bagaimana ibumu memperlakukanmu hari-hari ini? Bahasa Inggrisnya gimana? How? Ya, kalau ibumu pakainya have atau has? Has. Ya, how Has. How has has your mother your mother treated you your mother treated you Hmm, lately? lately ya, boleh. Atau recently ya, boleh. Ya, dalam hal ini present perfect memiliki fungsi yang sama dengan present perfect continuous. Ya, jadi dimulai di masa lalu dan sampai sekarang masih berlangsung ya. Tapi kita belum membahas present perfect continuous. Ya. Jadi tensesnya banyak banget. Ada 12 ya, yang terkenal. Jadi tensesnya itu bahkan lebih terkenal daripada BTS ya, jadi terkenal banget. Oke, how has your mother treated you lately? Nah, ini kan harus dijawab ya, karena kan pertanyaan ya. Umpamanya ibuku sudah memperlakukanku dengan baik akhir-akhir ini. Bagaimana kalimatnya? Misalnya jawabannya ibuku sudah memperlakukanku dengan baik. Yes, my mom. Ya, she. Yes. Nggak pakai yes dong. Ini nggak pakai yes dan no. Ya, ini karena ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan informasi. Ya, berarti she has treated me. Umpamanya dengan baik ya, well ya, well lately ya, seperti itu. Nah, jadi dia sudah memperlakukanku dengan baik akhir-akhir ini. Oke, contoh lagi. Kemana ayahmu pergi? Ya, kemana ayahmu pergi kan tidak disebutkan, atau kemana sepupumu pergi? Kemana sepupumu pergi? Hah? Di sini kata kerjanya apa? Pergi bahasa Inggrisnya? Go. Go ya, oke. Kita masukkan dulu ke daftar dulu ya. Sebutkan. Go kata kerja dasarnya adalah
go. Go. Ya, kata kerja pertamanya adalah go dan Go. goes. Goes. Ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah When. 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 Dan kata kerja ketiganya adalah Gone. gone ya. Gone. Oke. Kemudian kata ing-nya adalah Going. going ya. Going. Going. Oke. Alright. Coba kita bahasa Inggriskan ini. Kemana sepupumu pergi? Where did your cousin go? Kalau did itu kan simple past tense. Ini kita pakai present perfect. Oh, Karena ya, Pak. keterangan waktunya atau kapannya tidak disebutkan dengan jelas di sini. Ya, where. Makanya have atau has kalau sepupu-sepupumu. Ya, where have. Has Your your cousins cousin go? gone ya. Kan kata kerja ketiga ya. Where have Ya, your Pak. cousins gone? Ya. Umpamanya terus mereka pergi ke bioskop misalnya. Gimana cara menjawabnya? Kalau your cousins, pronounnya apa? Kata gantinya apa? Kalau your mother kan she. Kalau your cousins apa? They ya. They. Misalnya they have gone to school. to the cinema ya misalnya ya ke bioskop To ya. market. Ya, atau ke market, to the market, to the market ya atau to the ke rumah janda ya. Janda. They have gone to the cinema, they have gone Rumah to the market, mantan. ya, boleh ya. Ya, cara menjawabnya seperti itu. Atau kalau jawaban singkatnya ya to the market atau to the cinema. To the cinema, to the market. Ya. Jadi seperti itu, kita sudah menyebutkan semua contohnya. Baik kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Sekarang ini saya copy paste dulu. Baik. Untuk mana ini? Manado dan ini Manado belum menulis ini yang hadir, belum menulis nama. Tolong ditulis namanya. Dan Kupang 23 ya. Oke. Kemudian untuk yang Bagan ini lebih baik saya foto saja ya. Karena kalau saya copy paste, ya dia biasanya hilang ini. Susunan seperti ini akan sedikit kacau ya. Mon attack, killing spree. Ya, itu kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan efektif juga melalui game ya. Game atau nonton film ya. Oke. Manado. Yes. And then yang berikutnya bisa saya copy paste saja. Maaf Pak, baru masuk lagi soal tadi. Oke. Don't worry. Kita tahu permasalahan kalian biasanya memang sinyal ya. Alright. Itu kita tadi sudah membahas apa namanya rumusnya dan contohnya. Sekarang kita seperti biasa ya latihan ya, teman. Oke, saya akan carikan dulu latihannya. Tadi saya sudah persiapan sebenarnya, tapi saya lihat apakah cocok atau tidak latihannya untuk kalian. Maksudnya apakah terlalu sulit atau malah terlalu mudah? Lihat ya. Oke, latihan pertama. Yang sedang-sedang saja Pak. Sedang-sedang saja ya. Oke. Latihan pertama ini kita cuma memasukkan have dan has, kemudian mengubah kata kerja yang ada di dalam kurung ini ke kata kerja ketiga. Ya. Nah, seperti biasa, kalau kamu tidak tahu kata kerja ketiga dari sebuah kata kerja, apa yang akan kamu lakukan? Searching ya. Nah, ini kata kerja ketiganya apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa, Bang? Kata kerja ketiga dari cut. Cut ini. Cut. Oh, cut. Ya. Cut itu kata kerja kedua dan ketiga dan pertamanya sama. Ya, jadi caranya begini ya. Third form of
cut ya, atau third form of cut ya. Cut. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, sama ya. Jadi kata kerja ketiganya cut juga ya. Cut juga. Ya, Pak. Oke. Ya, jadi I have cut ya. Kemudian pelis di sini has ya. Nah, di sini pelis di sini jamak atau tunggal ya. Kalau jamak pakai have, kalau tunggal pakai have. Tapi saya nggak tahu di sini polis di sini kita pakai has saja ya dulu ya. Nanti kalau salah berarti dia pakai have. Karena tidak disebutkan secara spesifik has-nya, polisinya ini satu atau lebih dari satu ya. Has, kemudian kata arrest dirubah ke kata kerja ketiga. Arrested ya, arrested. William isn't at home, he has gone to his friend ya, nomor 3. Has gone. Jadi kamu abaikan kata to-nya ya. Kata to-nya kamu abaikan, yang kalian cari adalah yang setelah kata to ya. Kita check answer. Check my answer. Ya. Oh ya. Jadi di sini polisnya dianggap jamak ya. Dianggap lebih dari satu. Jadi bukan has tapi have ya. Kita ganti have arrested. Have arrested. Kita cek lagi. Ya, betul ya. Ya, itu tugas pertama. Nanti yang lainnya juga sama. Ini ada kalimat, ya kalimat tanyanya tidak ada ya. Tidak ada. Jadi kalimat positif semua ini. Nomor 4. Jadi kalau we pakainya apa kalau we? Have atau have? Have ya. We have already. P, kata kerja ketiga P adalah paid ya. Paid. Seperti ini. Emily has just finished. Kata kerja ketiganya adalah finish ya. Gitu. Ya, itu tugas pertama. Kemudian tugas kedua sama. Jadi kamu mengubah kata kerja yang di dalam kurung menjadi kata kerja ketiga dan menambahkan have atau has setelah subjek ya. Kalau brand pakainya have atau has? Has ya. Kemudian kata kerja ketiga dari drive apa? Drive. Driven ya. Driven. Ya, Seperti ini ya. Okay. Drive, drove, driven ya. Oke, kalau they kayaknya have atau has? Have ya. Have. Kalau work, kata kerja ketiganya apa? Work ya, ditambahin ed ya. Work. Okay. Work. Kita cek answer. Oke, jadi betul di sini nilainya ini ya. 3 ya, nilainya 3. Kenapa 3? Padahal saya jawabnya cuma 2. I don't know. Jadi nanti pokoknya yang di screenshot yang bagian ini ya. Ini menunjukkan skor kalian ya. Iya, iya. Alright, berikutnya. Oke. Ya, ini sama seperti yang latihan pertama tadi. Jadi cuma nambahin have atau has. Ya, Pak. Dan mengubah kata yang di dalam kurung ke kata kerja ketiga ya. The students pakainya have atau has? Have ya, karena kan studentnya lebih dari satu ya. Have. Kemudian kata kerja ketiga dari book adalah? Book ya, book. Artinya memesan ya. Siswa-siswa itu sudah memesan penerbangan menuju Vienna. Vienna itu nama kota di Austria ya. Austria itu negaranya Arnold Schwarzenegger itu Austria ya. Nah, kalau the cat pakainya have atau has? Yang nomor 2. Has ya. Has. Kemudian di sini kan ada kata just, kita juga masukkan just, jadi has just. Has just. Kemudian kata kerja ketiga dari coach apa? Ini ya, coba kita lihat. Coach itu kata kerja ketiganya adalah coach ya. Tapi saya ingin memastikan ya. Seperti ini. Nah ini ya, kata kerja ketiganya adalah coach ya. Coach. Oke. Coach. Jadi has just caught ya. Jadi kucing itu baru saja menangkap seekor tikus ya. Has just caught. Kita cek. Check my answer. Oke, ini ya nilainya ya. Nanti yang di screenshot adalah yang paling atas ya. 20% ini nilainya. Oke. Sudah berapa tadi? 3 ya? 3, 4, nanti 5 ya. Ini kok nggak ada pertanyaan ya. Kalimat positif semua.
Ini kalimat pertanyaan. Oke, ini kalimat pertanyaan ada ya. Ada kalimat pertanyaannya. Dan ada kalimat negatifnya. Jadi ini lengkap ini. Latihan keempat ini. Jadi sama. Jadi pakai have atau has. Dan kata kerja ketiga. Kalau she pakainya have atau has? Has. Has ya. Oke, kata kerja ketiga dari finish apa? Finished. Finish ya. Dibaca finish. Walaupun tulisannya finish ya. Dibaca finish. Oke. Nah, sekarang kalau we nya have atau has? Have ya. Tapi lihat ini dia pakai kalimat negatif ya. Karena kan pakai not ya. Berarti we haven't. Iya, Pak. We Haven't. Kemudian kata kerja ketiga dari translate translated ya. Translated. Ya, we haven't translated the whole text. Jadi kami belum menerjemahkan keseluruhan teks ya. Kemudian ini kalimat tanya. Kalau you pakainya have atau has? Have ya, have. Kemudian kata kerja dari dia, been ya. Ya, been. Have you ever been to Rome? Apakah kamu pernah pergi ke Roma ya? Rome itu di Italia ya, jauh kelihatannya dari Jepang ya. Oke, kalau berikutnya, you pakainya have atau has? Have ya. Jadi where have. Kemudian kata ketiga dari be adalah been ya. Been. Ya, where have you been lately? Kemana aja kamu selama ini? Ya. Jadi kalau kamu pengen tanya ke temanmu, kamu kemana aja selama ini? Maka pertanyaannya adalah where have you been lately? Ya. Nomor 5. He pakainya have atau has? Has. Ya, has. Kalau kata kerja ketiga dari lock adalah lock. Ditambahin ed ya. Lock. Walaupun tulisannya locked dibaca lock ya. Oke. Seperti biasa cek answers. Ya, nanti nilai mana nih nilainya? Nilainya orang ono, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak kita kerjakan. Jadi ini cuma dikasih tahu kalau warna hijau saja apa betulnya. Bagaimana? Kalian ingin mengerjakan nggak? Jadi dia cuma ngasih tahu kalau warna hijau betul, kalau warna merah masih salah. Jadi nanti kalian harus mengirimkan semuanya ke saya ya. Screen. Iya, Pak. Itu semuanya. Karena ini tidak menunjukkan nilai ya. Ya. Oke. Jadi khusus yang ini kamu screenshot semuanya supaya kelihatan mana jawaban kamu yang benar dan mana jawaban kamu yang salah ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini nggak usah lah ya. Ini sama seperti tadi. 4 tugas saja. Nah, ini yang terakhir. Wow, 5. Apa tahu has? Pakainya apa ini? Has. Has ya, oke. Terus nanti next question. Pakainya haven't atau hasn't? Haven't ya. Dan seterusnya ya. Nanti nilainya ada di sini, di paling bawah ya. Skor. Ya, skornya inilah nilainya. Oke. Jadi ada 5 tugas. Oke, saya akan kirimkan dulu. Ini tugas mana tadi? Tugas pertama mana tadi? Wow, gampang-gampang. Ini tugas pertama. Oh, ini tugas pertama ya tadi ya? Iya, Pak. Oke, ini tugas pertama. Wih, asri. Maaf, Pak. Ini. Jangan ke Momere. Oke, kemudian tugas keduanya mana ini? Tugas keduanya. Ini tugas kedua ya. Tugas kedua. And then tugas ketiga ini tadi ya yang harus kalian screenshot seluruhnya tadi. Semua. Ya. Screenshot Ya, bukan screenshot ya. Karena saya dulu dikritik oleh murid saya, bukan screenshot, Pak. Screenshot. Oke. Itu kan bahasa baru ya, bahasa Inggris modern yang zaman dulu di zaman kerajaan Inggris belum ada. Ini sudah belum tadi? Sudah ya?
Sudah, ini tugas keempat. Mana tadi? Alright. Mixed ini adalah saya lupa malahan. Jaringan. Tugas keempat yang mana ya, teman-teman? Ini ya, betul. Iya, yang itu Pak tadi. Ini tugas keempat. Ini tugas keempat. Ini Coba betul. kita lihat lagi. Oh ya, tugas keempat ini ya. Berarti ini tugas terakhir. Kalian cuma memilih 2 saja pilihannya. Oke, coba kita lihat apakah sudah 5. 1, 2, 3, 4. Ini baru 4. Coba yang di 1, 2, 3, 4 juga ya, baru 4 ya. Yang mana yang belum terkirim ya? Jadi bingung sendiri. Ya, jadi bingung sendiri. Oh, ini yang belum katanya ya. Coba. Oh, sudah ya. Yang pertama tadi. Perfect one. Coba. Oh, belum ya. Jadi ini yang tugas kelima. Oh, yang ini malah sudah. Dua, 3, 4. Yang Manado baru 4 ini. 1, 2, 3, 4. Okay, this one. This one. This one and this one. Oke, baik. 4 saja kalau gitu. Kita kurangin 1. Jadi tidak 5 tapi 4. Silahkan dikerjakan untuk teman-teman Kupang dan Manado. Is there any question tentang tugas kalian? Jadi nanti kalian sudah selesai, sebelum waktu sesinya selesai, kita bisa latihan membaca ya. Ada pertanyaan teman-teman? No, sir. Tidak ada? Oke, silahkan dikerjakan ya. Keempat tugas itu. Oke. Kalian boleh zoom out dulu untuk sementara yang dari Kupang.